dengan suami saya, kamu kalau serius keluar saya sekolah, kamu nikahin saya. Dan ternyata dia bersedia. Tetapi saya punya istri, saya punya anak 2 gitu. Ya nggak masalah saya dibadu. Toh kalau misalkan kamu bisa bikin bini tua sama bini muda akur ya nggak masalah juga. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose dengan senang hati kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Kita ke pojokan dulu ya, membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Karena ada yang berita hot banget nih ya. Ini adalah gabungan antara berita dari dunia nyata terus ke dunia maya. Yang dunia nyatanya itu adalah gugatan perceraian Nita Thalia kepada suaminya. Jadi udah 20 tahun dia jadi istri kedua. Dan dia sih kalau dalam tulisannya di Instagram terakhir tuh udah 5 kali sebetulnya menggugat cerai. Tapi yang kali ini udah berlanjut ke beberapa sidang dan bahkan dia mengaku sudah berapa lama ini juga nggak bisa ketemu anaknya gitu. Yang menarik adalah kita nggak tahu ya, bau-baunya tuh nggak kedengeran gitu. Kok gimana bau nggak kedengeran tuh gimana ya? Nggak kecium ya? Ya mungkin karena pandemi tahu ada beritanya. Dan begitu ada beritanya muncul, ada wartawan wawancara, langsung lah itu menjadi sebuah komentar-komentar bersambut gara-gara suaminya itu ketika diwawancara bilang bahwa kenapa sih cerai? Ya mungkin kebutuhan akan kecantikannya meningkat katanya gitu ya kan. Coba kita lihat di postingan di dunia maya dari media sosialnya Nita Thalia, bunyinya adalah, coba kita baca. Aduh panjang, astaga. Dia bilang ini, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan dia tidak pernah ingkar janji untuk menolongku. Dia bilang gitu. Nah ini yang panjang ini adalah respon atau reaksi Nita Thalia dari sebuah artikel yang mengutip suaminya mengatakan bahwa ya salah satu alasannya itu adalah, ini kurang lengkap nih kutipannya. Aduh, untung aku udah screen itu tadi ya. Coba aja kita lihat ya. Bunyinya adalah karena ada desakan biaya katanya, desakan biaya kecantikan. Yuk langsung kayaknya membuat itu mendidih ya Nita Thalia ya. Akhirnya Nita Thalia menulis bunyinya adalah, mohon maaf ya. Dia bilang gitu. Masih ingat? Masih ingat? Dia bilang katanya, Bapak masih ingat gak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Dia bilang katanya. Masih ingat gak Bapak yang mengendalikan keuangan saya, hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri? Masih ingat kan saya beli aset apapun dari hasil keringat saya sendiri tapi tidak boleh atas nama saya, semua harus atas nama Bapak. Masih ingat gak biaya rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Bapak tapi Bapak hutangkan ke saya dan harus saya ganti? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus dia bilang gini, mohon maaf ya, operasi itu karena dia juga menjadi brand ambassador dari sebuah klinik. Jadi menurut dia kalau ada desakan biaya kecantikan itu tidak betul, karena itu hasil dia jadi ambasador. Waktu itu kita wawancara di tahun 2015 ketika orang baru terperangah, Nita Thalia sekarang berubah melakukan serangkaian operasi kecantikan. Dia mengatakan biayanya itu adalah dari hasil dia kerja keras sama ngumpulin duitnya melalui arisan ya. Dia bilang gitu. Nah yang menarik adalah ini 20 tahun jadi istri kedua ya kan. Lalu dibilang ya karena sudah lama tidak ada kecocokan. Kita pernah mewawancarai apa sih alasan Nita Thalia itu mau menjadi istri kedua ya dari dia penyanyi di daerah gitu. Dan salah satu alasannya kalau nggak salah adalah yaitu karena dia udah dekat, dia nantangin kalau serius menikahi dan dia bilang karena ya di rumahnya dia udah nggak betah di rumah. Mungkin dia butuh suasana baru gitu ya. Coba kita lihat seperti apa statementnya waktu itu, 2015. Kamu tujuannya adalah si perempuan ingin tampil cantik untuk suaminya. Nah, padahal emang suami kamu pernah komplain dengan? Suami saya tidak pernah komplain, dia mau menerima saya apa adanya. Cuman ada hal yang saya tidak bisa ungkap ke publik, apa alasannya itu gitu loh. Garis besarnya ini saya lakukan untuk suami. Garis besarnya ini kamu lakukan untuk suami. Untuk suami, untuk membahagiakan sendiri. 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 Jadi apa kamu sengaja mengumpulkan duit
Saya kumpulin uang sendiri dari hasil nyanyi saya off air gitu. Kadang-kadang saya dapat uang arisan. Kan saya ada arisan sama teman-teman, sama penyanyi gitu. Jadi kalau dapat uang arisan saya kumpulin dulu tuh uangnya. Pertimbangannya waktu itu sampai ya oke lah nih, nggak apa-apa lah udah punya istri gitu. Ya, karena latar belakang keluarga saya ini kan istilahnya apa, mama sama papa itu dulu tuh konflik terus kan gitu. Pada akhirnya saya tuh nggak betah tinggal di rumah gitu. Nah, pas pacaran dengan suami saya, kamu kalau serius keluar saya sekolah, kamu nikahin saya. Dan ternyata dia bersedia. Tetapi saya punya istri, saya punya anak 2 gitu. Ya nggak masalah saya dimadu. Toh kalau misalkan kamu bisa bikin bini tua sama bini muda akur ya nggak masalah juga. Itu tantangan Saya, kamu ke dia ya? Karena gini, aku punya prinsip gini, mencintai tidak harus memiliki. Iya, kalau tadi dibilang Nita Tali ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan terkait dengan keputusannya untuk melakukan operasi kecantikan. Ya dibilang pokoknya untuk membahagiakan suami saya. Nah akhir-akhir ini mungkin agak sedikit terkuak hal yang lain ketika di tulisannya di Instagram dia mengatakan seperti ini ya. Bapak masih ingat nggak, dia bilang gitu, bahwa saya ini melakukan kecantikan ini untuk karena rasa sakit hati saya, Bapak masih melirik wanita lain. Masih ingat nggak Bapak memenjarakan hidup saya layaknya seorang tahanan, tidak boleh punya teman. Saya hanya boleh keluar rumah pada saat saya cari uang dan pergi jalan sama anak. Sudah cukup Bapak memanfaatkan tenaga saya selama ini, dia bilang gitu. Jadi kalau udah bebas kan Bapak boleh pilih wanita mana saja. Ya barangkali itu alasannya ya. Tapi ada hikmah lain yang kita bisa pelajari dari Nita Thalia ini ya. Salah satunya tadi alasan Nita Thalia kenapa menikah adalah karena dia nggak betah di rumah. Jadi buat Anda dimanapun berada ya, kalau nggak betah di rumah, menikah menjadi istri kedua itu bukanlah jalan keluar ya, karena pernikahan itu adalah sebuah wahana baru juga yang ya adalah ya masalah lainnya ya. Dan hati-hati jangan sampai ketemu sama Vicky Prasetyo nanti itu ada, aduh, dan aku nggak tahu lagi deh